Scene dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis yang sedang diburu oleh prajurit kerajaan. Gadis itu bernama Jill Sarvel. Jill mencoba melawan dan membunuh para prajurit yang mengejarnya itu. Tetapi dia tertangkap ketika Pangeran Gerald bertindak. Sepertinya Jill akan dieksekusi besok karena tuduhan meracuni putri kerajaan. Jill sedikit mengingat kehidupan mudanya selama ini. Dia terus ada di medan perang sampai dia mendapatkan julukan Putri Dewa Perang Terkutuk. Meskipun dia dipanggil monster sekalipun, Jill tetap bertahan demi cinta pertamanya yaitu Gerald. Tetapi sekarang dia sudah tahu sifat busuk pangeran itu. Bahkan sekarang pun dalang dibalik tuduhan terhadapnya juga ulah pangeran ini. Semua ini terjadi karena Jill sudah tahu kalau pertunangannya hanya digunakan untuk menutupi hubungan terlarang Gerald dengan adiknya sendiri. Jill langsung merobek surat pertunangan dan ingin batalkan pernikahannya dengan Gerald. Tetapi dia keburu dipenjara dengan tuduhan palsu dan bahkan akan dieksekusi. Sekarang Gerald meminta para pasukannya untuk masukkan Jill ke dalam penjara. Tetapi Jill masih melawan dan ingin membunuh Gerald dengan pedangnya. Namun Gerald cukup kuat untuk menahan serangan itu. Dan akhirnya Jill mendapatkan kesempatan untuk kabur. Jill naik ke atas benteng dan berkata, "Jangan salah paham Pangeran Gerald. Bukan kau yang mencapakanku, tapi akulah yang mencapakanmu." Jill melompat ke bawah, namun dia terbunuh oleh tombak yang dilemparkan Gerald. Akan tetapi dunia tidak mengizinkan Jill untuk mati. Tiba-tiba waktu berputar ke belakang dan membuat Jill kembali ke masa lalu. Saat ini, Jill masih kebingungan dengan apa yang terjadi. Dia mengikuti ayah dan ibunya berjalan ke lokasi pesta. Jill akhirnya ingat jika pesta itu adalah hari di mana dia bertemu dengan Gerald. Jill langsung lari saat bertatapan dengan Gerald. Karena sekarang dia masih sangat kebingungan dengan situasi saat ini. Jill berpikir apakah sekarang ini mimpi atau malah kematiannya yang mimpi. Saat sedang memikirkan tentang apa yang akan dia lakukan selanjutnya, akhirnya datang juga sumber masalah itu. Gerald datang menemui Jill dan langsung melamarnya. Tetapi karena Jill sudah tahu kebusukan pangeran itu, dia langsung pergi sebelum Gerald melanjutkan gombalannya. Jill lari ke ruang utama pesta dan dia tidak sengaja melihat naga kecil yang ada di pesta itu. Jill semakin terpojok ketika Gerald datang dan terus mengejarnya. Sampai akhirnya Jill memanfaatkan seorang pria di belakangnya dan berkata kalau dia sudah jatuh cinta dengan pria itu. Pria itu pun tersenyum. Dia malah setuju untuk menikah dengan Jill. Jill langsung syok karena pria yang dia lamar secara acak ternyata adalah orang yang memusnahkan kerajaan Kratos dengan sangat keji di masa depan. Dia adalah kaisar terkutuk negeri sebelah, yaitu Hades Deus Rave. Jill sudah sangat kaget dengan situasinya sekarang ini. Jadi dia hanya bisa diam membatu di tempat itu. Selang beberapa waktu, Jill terbangun di kamar tamu istana. Dia melihat keluar jendela dan didatangi oleh Hades yang ingin memperjelas lamaran tadi. Jill merasa jika sifat Hades sangatlah berbeda dengan yang dia tahu di medan perang. Sebelumnya, Hades bahkan ingin memusnahkan kerajaan dengan sangat kejam. Dia bahkan meminta para pasukannya untuk memaksa warga kerajaan untuk saling membunuh. Saat itu, Jill berusaha untuk menghentikan Hades dan berkata kalau dia siap menggantikan mereka sebagai tahanan. Keseriusan Jill ini membuat Hades menarik para pasukannya untuk kembali ke dalam kekaisaran. Sekarang, Jill begitu syok dengan perbedaan Hades yang dia tahu dengan yang dia lihat saat ini. Bahkan Hades sebagai seorang kaisar mau memakaikan sepatu untuk Jill. Dia membuat wajah Jill tersipu karena Hades sangat murah senyum. Saat itu, Gerald masih belum menyerah dan ingin mendapatkan Jill sekali lagi. Dia meminta Hades untuk tidak ikut campur dalam masalah kerajaannya. Hades mengajak Jill pergi dan berbicara di tempat lain.
Gerald mengancam kalau dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Tapi semua itu adalah tindakan yang bodoh. Karena kekuatan Hades terlalu kuat dan levelnya terlalu berbeda jika dibandingkan dengan Gerald. Selanjutnya, Hades langsung menggunakan sihir teleportasi untuk membawa Jill ke dalam kapalnya. Sekarang, Jill akan ikut pergi ke Kekaisaran Rave yang merupakan negeri yang dikuasai Hades. Jill berhenti memikirkan masalah ini dulu, karena yang terpenting sekarang dia sudah berhasil lolos dari Gerald. Saat itu, Hades datang dan berbicara dengan penuh senyuman seperti biasa. Dia memberikan kue yang bersinar dan juga teh hangat untuk Jill. Jill sepertinya menyukai makanan manis. Lalu Jill mengobrol dengan Hades, dan tampaknya Hades sangat senang dengan lamaran Jill ini. Tapi Jill bergumam dan berkata kalau lamarannya itu hanya seperti lelucon bocah. Hal ini pun cukup untuk membuat Hades merubah sikapnya pada Jill. Lalu dia bertanya, apakah Jill punya niat untuk menikah dengannya atau tidak? Jill akhirnya mengakui kalau dia terpaksa berbohong tentang lamaran itu agar bisa lolos dari Gerald. Saat itu, naga kecil langsung muncul dan mentertawakan Hades yang tidak jadi menikah. Naga ini dipanggil Rave. Melihat hal ini, Jill teringat tentang legenda Dewi Kratos dan juga Dewa Naga Rave. Sebelumnya, Jill hanya berpikir kalau legenda mereka cuma mitos belaka. Rave menghampiri Jill dan berkata kalau sebenarnya syarat menikah dengan Hades sudah terpenuhi, karena Jill bisa melihatnya, apalagi dia punya kekuatan sihir yang cukup besar. Lalu Hades meminta maaf pada Jill, karena sepertinya dia sudah salah paham dan bahkan sampai ingin bawanya ke negaranya. Akan tetapi, melihat wajah sedih Hades ini membuat Jill seketika mengingat kalau yang dia lakukan sekarang itu tidak ada bedanya dengan Gerald. Jill memutuskan kalau dia akan menikah dengan Hades. Dia akan bertanggung jawab atas perkataannya saat ini dan tidak akan menarik kembali apa yang sudah dia katakan. Jill berjanji akan membuat Hades bahagia mulai sekarang. Setelah mengatakan hal ini, Jill cukup sadar jika dia masih kecil dan berpikir untuk menjadikan pernikahan itu sebagai status dulu. Namun Hades sudah terlanjur bahagia dan langsung memeluk Jill. Setelah mereka resmi untuk menjadi pasangan, Rave memberikan berkah Dewa Naga untuk Jill. Lalu muncul cincin permaisuri naga yang menandakan kalau Jill adalah istri kaisar. Hades berjanji pada Jill untuk terus melindunginya mulai sekarang. Seketika terjadi serangan untuk menenggelamkan kapal mereka. Tapi kondisi Hades sangat lemah saat ini. Jadi Jill bertekad untuk melindungi Hades. Dia menggunakan kekuatan besarnya itu untuk melemparkan kapal itu ke tempat yang jauh dari sana. Lalu Jill langsung ikut naik ke kapal itu. Akhirnya mereka sampai di pelabuhan Kekaisaran Rave. Jill meminta pasukan pelabuhan untuk segera membawa Hades untuk diobati. Sementara itu, Jill sedang berbicara dengan Rave. Rave meminta Jill untuk tidak berbicara dengan keras-keras karena dia akan dianggap gila. Saat itu, ada seorang gadis yang sangat khawatir pada Hades. Nama gadis ini adalah Sphere. Dia adalah putri Marquis Pale. Bisa dibilang dia adalah saingan cinta Jill karena dia juga kandidat untuk menjadi istri Hades. Sphere tidak mau kalah dengan Jill dan berkata kalau dia tidak akan menyerahkan Hades padanya. Setelahnya, Jill mengingat tentang sebuah tragedi bunuh diri bersama di Belberg. Kasus itu dimulai ketika Sphere ditolak oleh Hades dan hal itu pun membuatnya gila. Dia langsung berkeliling untuk membunuh para kandidat lainnya dan berakhir dengan bunuh diri di tempat itu juga. Tetapi Jill merasa jika kehadirannya di sini sekarang mungkin akan membuat tragedi itu tidak akan terjadi. Namun Jill akan berusaha untuk menghentikan tragedi itu karena akan memicu perang antara Kratos dengan Kekaisaran. Saat sedang memikirkan hal ini, Rave datang dan memberitahu Jill jika Hades sudah bangun. Dia membicarakan tentang Hades yang sangat khawatir karena Jill sudah bertemu dengan Sphere.
Saat itu, Hades datang dengan bawa roti buatannya sendiri. Tampaknya dia ingin menaklukkan Jill dengan makanan. Jill ini sangat menyukai makanan manis, jadi dia cukup terpengaruh dengan masakan Hades itu. Hades menyuapi Jill dengan roti dan berpikir, kalau hubungan mereka sudah semakin dekat sebagai pasangan. Kita kembali ke masalah utama. Mereka membahas penyerangan yang terjadi di pelabuhan tadi. Hades berpikir kalau dalangnya mungkin adalah Marquis. Jill ingin menanyakan sesuatu tentang kutukan yang disematkan orang-orang pada Hades. Hades bercerita kalau dia adalah pangeran dengan keturunan yang jauh dari keluarga kekaisaran. Jadi masih banyak pangeran lain yang bisa mewarisi kekaisaran. Akan tetapi semua kandidat yang terpilih tiba-tiba mati tanpa sebab. Akhirnya setelah 5 tahun berturut-turut para pangeran terus mati, Hades akhirnya dipanggil untuk menjadi penerus tahta. Setelahnya, di hari penobatan, ibu Hades bunuh diri di depan putranya itu dan lahirlah kaisar terkutuk yang dibicarakan semua orang sampai sekarang. Hades meminta Jill untuk tidak membuat wajah sedih seperti itu karena itu semua sudah berlalu. Lagi pula semua sudah damai setelah kakaknya yaitu Visel meyakinkan semua orang. Jill yang kembali ke masa lalu langsung ingat jika yang membocorkan informasi ke kerajaan adalah Visel itu sendiri. Akhirnya Hades berkeliling untuk mencari Visel dan juga adik tirinya dan membunuh mereka. Melihat wajah serius Jill ini, Hades berkata kalau kutukan ini akan mereda setelah mendapatkan berkah dari Raffi. Setidaknya hidup damainya akan berlangsung selama 3 tahun ke depan. Jill tahu kalau Hades masih memiliki hal yang dia sembunyikan. Tapi untuk sekarang dia tidak ingin menggalinya lebih dalam. Jill mengganti topik dan dia berpikir untuk mencari informasi mengenai rencana Marquis. Hades mencoba menghentikan Jill karena itu tindakan yang berbahaya. Tapi Jill berkata kalau dia itu adalah istrinya. Jadi mana mungkin dia akan diam saja melihat suaminya yang terancam oleh seseorang. Perkataan ini cukup membuat hati Hades luluh dan wajahnya langsung memerah. Hari berikutnya, Jill menyamar menggunakan topi untuk mencari informasi. Seketika, dia melihat Sphere yang sedang berkonsultasi di gereja. Dia mengeluhkan tentang Hades yang sebelumnya menolak dirinya karena umurnya sudah 16 tahun. Hal ini membuat Jill terdiam karena dia berpikir, kalau ditolak karena umur pasti sakit hati. Seketika, ada pasukan bersenjata yang datang untuk menculik Sphere. Jill berusaha menahan diri untuk tidak terlibat, karena dia hanya datang untuk mengumpulkan informasi saja. Tapi pada akhirnya, Jill malah muncul di depan para pasukan itu dan ikut dibawa bersama dengan Sphere. Lalu kita diperlihatkan Marquis yang datang ke ruangan Hades untuk melaporkan kejadian ini padanya. Dia menyalahkan Hades dan menuduh Jill sebagai mata-mata yang mengancam kekaisaran. Hades memperingatkan Bale jika Jill terbukti tidak bersalah, maka Marquis itu harus menebus kesalahannya dengan pantas. Kita beralih ke tempat Jill yang sedang dikurung di ruangan kosong bersama dengan Sphere. Sphere berteriak pada para penculik itu jika dia adalah putri Marquis Bale. Para pasukan tidak dikenal ini mengaku kalau mereka datang dari kerajaan Kratos. Tampaknya Jill sudah dijebak dan diatur jika dia adalah pemimpin pasukan tidak dikenal ini. Saat ini, Sphere menenangkan anak yang ikut ditangkap itu untuk tenang, karena Kaisar Hades pasti akan datang menyelamatkan mereka. Sphere sangat mempercayai Hades karena dia adalah penyelamat hidupnya. Bisa dibilang, ketika Sphere kehilangan ibunya sewaktu masih kecil, dia selalu menyendiri dan berbicara dengan naga di tempat peristirahatan naga kekaisaran. Tetapi tindakan Sphere ini membuat rumor aneh dan membuatnya dikucilkan anak-anak lain. Saat itulah Hades memanggil Sphere dan memperlakukannya dengan baik. Jadi Sphere pun mengungkapkan perasaannya pada Hades. Tapi dia ditolak karena usianya sudah lebih dari 14 tahun. Sebelumnya, dia hanya berpikir kalau itu hanya alasan agar tidak menyakiti hatinya. Tapi ternyata Hades benar-benar datang dari Kratos sambil membawa gadis kecil yang berumur 14 tahun ke bawah.
Jill benar-benar ingin menyelamatkan Sphere dari konspirasi ini. Tapi tiba-tiba ada 2 orang pasukan kekaisaran yang ditangkap pasukan tidak dikenal itu. Jill langsung terdiam karena mereka berdua adalah temannya dulu yang tidak bisa dia lindungi. Nama kedua orang ini adalah Zeke dan Carmilla. Jill seketika menangis karena mengingat dia tidak bisa melindungi mereka di kehidupan sebelumnya. Setelah ini, Jill langsung membulatkan tekadnya untuk melindungi semua orang yang berharga baginya. Kita flashback ke masa lalu. Saat itu, Jill sedang berbincang dengan Zeke dan Carmilla. Dulu mereka berdua pergi dari Kekaisaran Rave dan datang ke Kratos. Sejak saat itulah mereka berteman dengan Jill dan menjadi akrab. Lalu sekarang kita diperlihatkan Jill yang sudah membulatkan tekadnya. Jill dengan mudahnya menghancurkan borgol besi dengan kekuatan fisiknya saja. Hal itu pun membuat semua orang di sana terdiam. Lalu Jill langsung menghancurkan semua borgol yang mengikat semua orang di sana. Ternyata ada 1 orang lagi yang juga ditangkap di tempat itu. Namanya adalah Mihari. Jill dan semua orang di sana membagi informasi yang mereka miliki dan mengatur rencana selanjutnya. Saat itu, Sphere berkata kalau pasukan tidak dikenal pernah mengatakan jika pemimpin mereka adalah Jill. Mendengar hal ini, Carmilla akhirnya sadar tentang rencana Marquis Pale yang menyebabkan semua kerusuhan ini. Intinya Marquis mau mengorbankan putrinya sendiri yaitu Sphere untuk menyalahkan Kaisar. Dia berpura-pura menjadi penyelamat dengan menggunakan pasukan pribadinya untuk mengalahkan pasukan tidak dikenal yang merupakan suruhannya. Jadi bisa dibilang pasukan tidak dikenal ini juga suruhan Marquis untuk menjadi batu loncatan agar keluarganya bisa berjaya lagi. Selanjutnya, Mihari memberikan informasinya jika gadis bernama Jill yang dibawa Kaisar dari Kratos tidak ada di kamarnya. Hal ini pun membuat mereka sadar jika pasukan itu mungkin tidak berhubungan dengan Jill, karena mereka malah mencari-cari gadis yang seharusnya memimpin mereka. Sofia sadar kalau semua kejadian ini sangat menguntungkan posisi ayahnya sebagai Marquis jika berhasil diselesaikan. Jadi dia berkata pada semua orang di sana untuk bersembunyi dan dia sendiri yang akan melaporkan hal itu pada Kaisar. Jill tidak menerima hal ini. Dia langsung mengungkapkan identitasnya dan bertekad untuk menyelamatkan semua orang. Intinya dia berencana untuk membebaskan para prajurit utara yang ditangkap dan Jill juga akan melindungi Sphere dari konspirasi ini. Jill berkata pada Sphere kalau dia yang akan melindunginya. Karena jika Sphere mati, maka mereka yang akan kalah. Jika semua ini berhasil, Jill memiliki permintaan pada Sphere agar dia mendakwa ayahnya secara resmi. Sambil menunggu keputusan Sphere, kita sedikit diperlihatkan Hades yang sedang membahas masalah ini dengan Rave. Dia meminta Rave untuk melihat keadaan Jill dan berkata kalau keselamatannya adalah prioritas utama. Lalu kita diperlihatkan Jill yang sudah mendengar keputusan Sphere untuk mendakwa ayahnya secara resmi. Dia berjanji pada Sphere untuk melindunginya mulai sekarang. Jill meminta semua orang bergerak sebelum pasukan pribadi Marquis datang. Jill membagi tugas untuk semua orang di sana dan akan segera membebaskan prajurit utara yang sedang ditahan. Jill menggunakan kekuatannya untuk menjebol tembok yang mengurung mereka saat ini. Lalu, Jill langsung datang ke gereja untuk menyelamatkan para prajurit utara. Jill dengan mudah menghajar para pasukan tidak dikenal dengan kekuatan luar biasanya. Dia membebaskan para prajurit utara dan memperkenalkan dirinya pada semua pasukan. Jill menggunakan pengalaman masa lalunya untuk memotivasi mereka sekaligus menjadi kapten pasukan utara untuk sementara. Di sisi lain, kita diperlihatkan Rave yang melaporkan tentang apa yang dia lihat tadi. Dia sebenarnya kaget karena Jill ternyata sangat hebat untuk mengatasi situasi sekarang ini. Hades tampak bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi. Rave menjelaskan jika Jill sedang memimpin para prajurit utara untuk merebut kembali pelabuhan.
Intinya Raffi dari tadi hanya menyuragi Jill dan akhirnya dia diminta kembali ke tempat Kaisar. Hades merasa jika biaya perbaikan nanti akan dia tagih dari Marquis. Raffi sadar jika semua ini bisa membuat semua orang selamat. Dan semua yang dilakukan Jill ini tidak akan mengorbankan siapapun. Kita kembali ke tempat Jill yang sudah mengalahkan para prajurit tidak dikenal. Saat itu, bos pasukan tidak dikenal sedang mengamati tindakan Jill yang sedang bertarung. Sementara itu, Jill sudah ada di gereja dan menggunakan segala upaya untuk melindungi Sphere. Seketika, bos musuh yang bernama Hugo meminta pasukan utara untuk membuat kesepakatan. Dia meminta mereka untuk menyerahkan Jill pada kesepakatan ini. Jill juga tidak mau membiarkan kesempatan emas seperti ini lepas begitu saja. Dia akan keluar dan menuruti permintaan Hugo. Jill keluar dengan ikatan di tangannya dan berhadapan dengan bos musuh. Seketika Hugo akan membunuh Jill. Tapi Jill juga langsung bergerak untuk mengejar Hugo dan para pasukan yang ada di sana. Lalu kita kembali ke tempat Sphere yang sedang diincar oleh pendeta. Tetapi semua ini sudah diketahui oleh Zeke dan dia menghentikan pendeta itu. Lalu kita diperlihatkan pasukan Pale yang datang untuk membersihkan semua orang di sana, termasuk pasukan tidak dikenal yang dia suruh sendiri. Dia memanggil naga untuk membantai semua orang di sana. Tapi naga itu tertunduk ketika sang kaisar muncul di depannya. Hades langsung meminta naga itu pergi dan dia berbicara dengan Jill sambil tersenyum. Tapi Marquis masih belum menyerah. Dia menganggap kalau Jill adalah mata-mata dan dia menjadikan Hugo dan pasukannya sebagai pion buangan. Kaisar mencengkram Hugo dan membuat mereka mengakui kalau mereka adalah bagian pasukan utara. Dia meminta mereka untuk melakukan tugasnya, yaitu melaporkan siapa dalang yang menyebabkan semua kerusuhan ini. Hugo dan pasukannya langsung menunduk di hadapan Kaisar. Dia melaporkan jika dalang semua ini adalah Marquis. Hades sudah membuktikan jika istrinya tidak bersalah. Dia akan membuat Marquis mendapatkan hukuman yang setimpal. Wajah Hades sudah berubah menjadi kejam dan menanyakan, apakah Selir dan Putri Marquis baik-baik saja? Tampaknya Marquis lebih menyayangi keluarga Selirnya daripada Sphere yang merupakan anak dari istri sahnya. Hades menginjak kepala Marquis dan berpikir tentang apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Tetapi Hades memberikan pilihan pada Marquis jika dia dan keluarga Selirnya akan selamat jika menyerahkan Belbek pada Kaisar. Akan tetapi Marquis seperti tidak mau berterima kasih. Dia malah membahas masa lalu. Jika Hades adalah orang yang membuat ibunya sendiri bunuh diri. Dia berteriak pada Hades, di negeri ini tidak ada satupun orang yang mengharapkannya hidup. Hades adalah kaisar terkutuk. Itulah yang dia katakan. Hades berkata pada Marquis, suka atau tidak, aku adalah kaisar kalian. Wajah Hades berubah menjadi suram dan meminta para pasukan utara untuk mengorek informasi dari putri penjahat. Maksud perkataannya itu adalah mengorek informasi dari Sphere. Malamnya, rumah Marquis sudah ditempati oleh Kaisar. Jill sedang berbicara dengan Raffi yang bingung mencari di mana letak kamarnya. Jill bertanya tentang keadaan Hades. Dia berharap Hades tidak memaksakan diri. Raffi berkata pada Jill jika Hades adalah seorang kaisar. Jadi dia berusaha keras agar tidak diremehkan. Jill berpikir jika Hades tidak seharusnya membiarkan hinaan seperti tadi. Karena jika hinaan itu dianggap wajar, maka suatu hari dia tidak akan bisa merasakan apapun lagi termasuk perasaannya sendiri. Jill berterima kasih pada Raffi, karena Raffi mungkin adalah sosok yang membuat Kaisar masih bertahan sampai sekarang. Setelahnya, Raffi mengantarkan Jill ke kamar Hades karena mereka sudah dianggap pasangan. Tapi yang dia lihat di sana adalah Hades yang sedang mabuk karena kebanyakan minum.
Jill merawat Hades dan memberikan air untuknya. Hades ingin makan apel, tapi Jill tampaknya tidak bisa mengupas apel karena dia hidup di medan perang. Hades memangku Jill dan mengajarinya mengupas apel. Jill bertanya, apakah Hades bisa mengupas apel bentuk kelinci? Ternyata Jill pernah ingin menjadi gadis yang bisa melakukan hal itu di masa lalu. Hades mengajarinya perlahan dan membentuk apel bentuk kelinci. Ternyata Kaisar juga melatih hal sepele ini dulu, agar setidaknya dia disayangi oleh saudara-saudaranya. Jill menyuapi Hades untuk menghiburnya, karena semua masa lalu buruk yang sudah dia alami selama ini. Jill teringat keluarganya dan lupa kalau dia belum mengabari keluarganya tentang situasinya sekarang ini. Slogan keluarga Jill adalah kuat, adalah kebenaran. Jadi mereka tidak mungkin membuat masalah karena mereka tahu kalau Jill saat ini sedang ada bersama dengan orang yang kuat. Saat itu, Jill berterima kasih pada Hades karena menuruti keegoisannya untuk menyelamatkan semua orang. Padahal Hades bisa saja mengeksekusi semua orang di sana. Jill berkata kalau dia tidak peduli mau Hades itu kaisar terkutuk atau apapun itu. Dia hanya mau Hades terus hidup. Perkataan itu membuat wajah Hades memerah. Lalu terjadilah momen romantis di antara mereka berdua malam itu. Keesokan harinya, Jill sedang ada di taman bersama dengan Hades. Hades masih berharap Jill mulai mencintainya. Tetapi seketika, Zeke dan Carmilla datang untuk menjemput Jill dan mengajarinya belajar. Sebelum itu, mereka berdua mulai menggoda kaisarnya itu untuk lebih semangat berjuang mendapatkan Jill, karena dia pasti mencintainya. Tapi Hades sepertinya punya alasan kalau dia tidak boleh mencintai Jill dan malah membalikannya kalau Jill yang harus suka padanya. Jill mengajak mereka berdua untuk segera pergi. Lalu kita diperlihatkan Jill yang sedang berjalan bersama dengan mereka. Carmilla melihat cincin permaisuri naga. Lalu Zeke berkata, jika benda seperti itu ada, maka kutukan mungkin benar-benar ada. Lalu dia mengatakan, jika yang memberikan kutukan adalah Dewi Kratos. Tetapi sepertinya Jill tidak tahu tentang masalah ini, karena dia berasal dari Kratos. Intinya, dulu ada semacam perselisihan antara Dewi Kratos dan Dewa Naga Rave, yang menyebabkan benua terbagi menjadi dua negara. Saat itulah Dewi Kratos memberikan kutukan pada Kekaisaran Rave. Tapi kutukan itu akan mereda saat Kaisar dulu menemukan istri dengan kekuatan sihir yang besar. Saat itu, Sphere datang dan mengantarkan surat yang datang dari Kratos. Melihat surat ini, Jill langsung sadar jika itu adalah tulisan Pangeran Geralt. Hades datang ke sana dan membaca surat dari Geralt itu. Dia akan menerima tantangan Geralt karena cinta adalah perang. Kita diperlihatkan Pangeran Geralt yang dalam perjalanan menuju ke Kekaisaran Rave. Dia mengingat penghinaan yang dia alami waktu itu di kerajaan. Lalu di Kekaisaran, Zeke memikirkan jika kedatangan Pangeran Geralt terlalu mendadak. Carmilla juga sadar jika surat darinya itu juga sangat mencurigakan. Seketika, mereka terkejut melihat Jill yang sudah didandani oleh Sphere. Tapi Jill sangat marah seakan dia tidak mau bertemu dengan Pangeran Geralt. Dia masih mengingat dengan jelas tentang apa yang dilakukan Geralt di kehidupan sebelumnya. Sphere tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka berdua, tapi dia meminta Jill untuk menunjukkan jika dia bahagia di sini agar pangeran itu menyerah. Lalu Jill datang ke ruangan Hades untuk bersiap menyambut pangeran. Hades memuji penampilan baru Jill ini. Lalu dia membahas masalah utama. Dia berkata kalau pihak Kratos mengklaim kalau dia sudah menculik Jill. Jadi Hades meminta Jill untuk tersenyum dan membuktikan kalau dia bahagia berada di sini. Setelahnya, Jill berkata kalau dia tidak bisa tersenyum karena dia sangat kesal pada Pangeran Geralt. Hal ini malah membuat Hades cemburu, karena dari tadi Jill hanya memikirkan tentang Geralt saja. Hades curiga dengan Jill karena cinta dan benci itu setipis kertas.
Mereka berdua bertengkar karena Hades tidak mau mempertemukan Jill dan Geralt. Sampai akhirnya mereka diam setelah Carmilla berkata kalau Kaisar itu hanya cemburu pada Geralt. Hades sudah punya rencana untuk menunjukkan keemutan Jill pada Geralt. Jill berpikir kalau rencana Hades adalah bertarung, tapi Hades ingin membuat Jill fokus memikirkannya saja. Jadi Hades pun mencium Jill di momen itu, dan dia berhasil menciptakan Jill yang imut dan polos. Namun hal itu membuat Jill menampar wajah Hades dan mereka pun bertemu dengan Pangeran Geralt. Jill menolak berbicara dengan Geralt dan Hades mengatakan kalau dia lagi bertengkar dengan istrinya. Hades menunjukkan kedekatannya dengan Jill pada Geralt. Hal ini pun membuat Geralt menjadi semakin kesal. Hades meminta Geralt untuk berhenti menuduhnya sebagai penculik, karena dari awal dia dan Jill itu saling menyukai. Pangeran Geralt berkata kalau Jill sudah ditetapkan menjadi tunangannya. Jill mengatakan kalau Kaisar saat ini membutuhkannya, tetapi jawaban Geralt sedikit mencurigakan, karena dia ingin membuat Hades tidak membutuhkan Jill lagi. Ternyata ada situasi di mana rumor tentang Kaisar terkutuk bangkit lagi dengan kematian Marquis yang saat ini ada di penjara. Setelahnya, Jill berbicara dengan Zeke dan Carmilla untuk membahas masalah ini. Mereka melaporkan jika Marquis mati karena bunuh diri di penjara. Hal ini pun membuat seluruh rakyat percaya jika Marquis mati karena kutukan Kaisar. Jill mencurigai Pangeran Geralt yang menyebabkan hal ini terjadi. Selain itu, pasti ada kelompok lain yang diuntungkan dengan menyebarnya kepanikan karena kutukan Kaisar ini. Carmilla memberitahu Jill tentang lanjutan kisah perisai yang melindungi kekaisaran dari kutukan Kratos. Dewi Kratos marah karena kutukannya menjadi tidak berguna, jadi dia menyamar menjadi tombak untuk menyusup kekaisaran. Jill ingat kalau tombak itu adalah tombak yang diwariskan di kerajaan Kratos dari zaman dulu. Zeke mengingat pedang surgawi Kaisar Naga yang dikabarkan menghilang dari kekaisaran beberapa ratus tahun yang lalu. Carmilla melanjutkan ceritanya. Setelah tombak itu sampai di kekaisaran, seketika tombak itu menusuk permaisuri Kaisar. Tapi permaisuri Kaisar langsung menusuk dirinya sendiri dengan pedang agar menjebak Dewi Kratos dalam bayangan. Itulah legenda kekaisaran tentang kutukan Dewi Kratos. Sekarang yang jelas dengan adanya kerusuhan ini, maka akan membuat posisi Hades sebagai kaisar bisa digulingkan kapan saja. Seketika, Sphere datang ke sana dan seperti dirasuki sesuatu. Dia menyerang Jill, tapi Jill bisa menghindari serangan mendadak itu. Lalu datanglah Kaisar Hades yang ingin membunuh Sphere dan makhluk yang merasukinya. Ternyata makhluk itu adalah Dewi Kratos yang menyamar menjadi tombak kekaisaran. Jill langsung mencengkeram makhluk itu dan memintanya pergi dari sana. Tapi Hades masih curiga pada Sphere yang mungkin masih dirasuki. Tapi Jill tidak mau menyerahkan Sphere padanya. Saat ini dia juga butuh penjelasan Hades tentang perkataan bayangan tadi yang mengatakan jika Jill adalah istri palsu Kaisar. Kaisar tidak mau dianggap selingkuh oleh gadis yang bahkan tidak mencintainya. Dia memerintahkan Zeke dan Carmilla untuk mengumpulkan semua gadis yang ada di kota. Jika mereka memberontak, maka akan dibunuh karena kemungkinan dia dirasuki wanita itu. Melihat hal ini, Jill sadar jika yang dilakukan Hades adalah mencegah Dewi Kratos bangkit. Hubungan Hades dan Jill menjadi sedikit renggang karena Jill yang menolak keputusan Hades untuk membunuh gadis yang mungkin menjadi wadah Dewi Kratos. Setelah ini, Jill marah-marah sendiri di kamarnya. Lalu dia teringat legenda yang mengatakan kalau Kaisar dan Dewi Kratos itu seharusnya menikah bukanlah kebohongan. Jadi intinya Jill sudah terseret dalam masalah ini. Jill memikirkan tentang Hades yang selalu bersamanya sampai sekarang ini. Dia sadar kalau Hades itu hanya menginginkan cinta dari seseorang. Jill ingin berbicara dengan Hades,
Tapi ternyata Hades juga ada di sana untuk meminta maaf. Dia tahu kalau perkataannya tidak salah, tapi dia juga tidak mau kalau dibenci oleh Jill. Jill akan mengobati luka di tangan Hades, tapi Hades meminta Jill untuk tidak berbuat baik padanya sekarang. Dia tidak tahu harus bagaimana. Jill berkata jika Hades tidak pernah mau serius jika dia ingin dicintai. Dia mengatakan kalau sampai sekarang Hades belum pernah memanggil sekalipun namanya. Sepertinya Hades punya alasan sendiri, karena dia tidak pernah memanggil nama Jill dengan namanya dan selalu memanggilnya dengan nama gadis ungu. Hades berkata jika mereka tidak seharusnya saling mencintai, karena itu hanyalah awal dari neraka. Lalu ada pasukan yang melaporkan tentang kebakaran di kota. Tapi Hades sadar kalau pasukan itu berniat menyerangnya. Hades langsung membunuh mereka tanpa ampun. Ternyata mereka menganggap jika perintah Hades untuk mengumpulkan semua gadis adalah rencana kaisar untuk menumbalkan mereka. Hades sadar jika tujuan para perusuh ini adalah kepalanya. Kaisar Hades yang kejam mungkin akan terlahir dari kejadian ini. Di tengah kekacauan di kota Belberg, Jill sedang ada di penghalang yang diciptakan oleh Rave. Sementara itu, Carmilla, Zeke, dan Hugo sedang mengamati kekacauan di kota. Kejadian ini sebelumnya sudah diprediksi oleh Jill yang kemungkinan Marquis juga masih hidup. Zeke menggunakan teropong untuk mengamati gerak-gerik kelompok berjubah hitam yang menyebabkan kerusuhan di kota itu. Seperti yang diduga, Marquis masih hidup dan sedang bekerja sama dengan Pangeran Gerald. Lalu kita diperlihatkan Jill yang meminta Rave untuk mengeluarkannya dari penghalang itu. Rave tidak mau melakukannya karena Dewi Kratos akan muncul seperti kasus yang dialami Sphere. Rave memberitahu Jill jika tombak itu adalah bagian Dewi Kratos, jadi dia pasti akan datang untuk mengawasi Jill. Saat ini Dewi Kratos yang tidak bisa kembali ke wujud aslinya akan terus mencari wadah untuk bangkit kembali. Tapi Jill dianggap sebagai perisai yang akan melindungi Hades dari cinta Dewi. Dari awal tujuan Dewi Kratos adalah menikah dengan reinkarnasi Dewa Naga Rave yaitu Hades. Tapi karena dia adalah Dewi yang cemburuan, dia bisa saja membantai semua wanita yang ada di benua karena emosinya yang tidak stabil itu. Satu hal yang pasti, jika Hades menikah dengan Dewi Kratos, maka sudah pasti kalau Jill adalah orang pertama yang akan dibunuh Dewi itu. Saat itu, Rave berubah menjadi pedang surgawi. Hal itu membuat Jill sadar kalau dari awal Hades hanya ingin menggunakan Jill untuk menyegel Dewi Kratos lagi. Tapi sepertinya Hades tidak mau melakukan hal itu dan dia memilih untuk melindungi Jill dari sang Dewi. Jill meminta Rave untuk mengeluarkannya dari sana. Jill memegang pedang surgawi dan berniat untuk mengalahkan Dewi Kratos. Jill berkata kalau dia tahu masa depan, di mana Hades harus melindungi kekaisaran, padahal dia dibenci rakyatnya sendiri. Jill sedikit menangis dan berkata, jika memang tujuan Hades dari awal adalah menjadikannya umpan, kenapa dia malah melindunginya sekarang? Jadi Jill bertekad untuk mengalahkan Dewi Kratos dan menyelesaikan masalah ini. Jill tidak tahu apakah Hades adalah orang yang akan dia cintai di masa depan, tetapi sekarang dia tetap akan menolongnya untuk keluar dari masalah ini. Kita sedikit diperlihatkan masa kecil Hades yang diasingkan dalam keluarganya, tapi dia sudah bertekad untuk melindungi semua orang dari Dewi Kratos, meski tidak ada satupun yang menginginkan dia ada di dunia ini. Hades sedang berpikir keras untuk melindungi kekaisaran dan rakyatnya, meski sekarang dia sudah dibenci oleh semua orang karena kutukan kaisar. Hades berpikir apakah dia harus membunuh semua orang untuk melindungi kekaisaran. Saat Hades putus asa dan menganggap dirinya monster, Jill membunyikan bel untuk mengarahkan pandangan seluruh rakyat padanya. Dia memprovokasi Dewi Kratos untuk muncul dan datang ke hadapannya. Jill ingin para warga kota yang membenci Hades melihat Dewi Kratos yang menjadi sumber kutukan kaisar. Melihat Jill yang berusaha melindunginya,
Akhirnya Hades memanggil nama Jill untuk pertama kalinya. Jill bertarung dengan tombak Dewi Kratos yang muncul karena provokasi tadi. Tombak itu menggandakan diri dan akan membantai semua penduduk kota. Tapi Jill menggunakan sihir untuk melindungi semua orang di kota itu. Ketika Jill mencapai batasnya, Hades menggunakan sihir yang sangat besar untuk melindungi penduduk kota yang membencinya. Jill melemparkan pedang surgawi dan akan bertarung 1 lawan 1 dengan Dewi Kratos. Setelahnya, ada momen dejavu karena situasi itu mirip dengan malam ketika Jill mati dulu. Jill menggunakan kekuatan fisiknya dan menghancurkan tombak Dewi Kratos. Saat itu, Jill yang sudah kehabisan energi sihir malah ditangkap oleh Pangeran Geralt. Tetapi bukan Hades namanya, kalau membiarkan calon istrinya diancam oleh orang lain. Hades menyelamatkan Jill dan menundukkan Geralt. Dia mengurung Geralt dalam perisai sihir dan melemparkannya ke kerajaan Kratos. Setelah kejadian itu, para penduduk akhirnya sadar kalau Hades hanya ingin melindungi mereka. Lalu Hades melamar Jill di momen itu. Jill tidak mau langsung menerimanya, jadi dia berkata kalau dia ingin berpisah. Tapi Jill mau mengatakan kalau dia menyukai Hades. Namun Hades sudah terlanjur pingsan duluan karena mendengar kalau Jill mau berpisah dengannya. Ketika Hades sudah bangun dari pingsannya, dia sedang berbicara dengan Jill berdua saja. Sebelumnya, Jill sudah mengakui perasaannya saat Hades pingsan tadi. Hades maupun Jill tidak mau jujur kalau mereka saling mencintai. Lalu Jill mengambil hadiah dari para penduduk yang sudah mempercayai Hades. Jill senang karena sekarang para penduduk sudah tahu kalau kutukan itu bukanlah salah Hades. Tetapi saat ini masihlah sebatas kota Belbek dan bukan seluruh penduduk kekaisaran. Hades meminta Jill untuk menyatakan perasaannya lagi, tapi Jill menolak karena malu dan akhirnya Hades malah mencium Jill dan membuatnya semakin malu.